Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas hukum perusahaan F, dosen pengampu Bapak Bagus Rahmanda SHMH dan Ibu Umaira SMKN. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada Pratama Bondan, yang kedua ada Sultan Marpaung, yang ketiga ada Fahri, yang keempat ada Zadan Isahul, yang kelima ada Muhammad Zalifatul, dan yang keenam ada Falakun Dustiawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu RUPS dan beserta dasar-dasar hukum dan jenis-jenisnya. Dalam struktur sebuah perseroan terbatas, terdapat 3 organ utama yang masing-masing memiliki peran dan wewenang tersendiri, yaitu direksi, dewan komisaris, dan RUPS. RUPS memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemegang otoritas utama dalam perseroan. Secara yuridis, pengertian RUPS telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut, RUPS didefinisikan sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, serta memegang segala wewenang yang tidak diberikan oleh direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran besar perseroan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa RUPS bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada para pemegang saham untuk turut serta menentukan arah kepentingan mendasar perseroan. Segala keputusan menyangkut kepentingan mendasar perseroan seperti perubahan anggaran dasar, penetapan penggunaan laba, hingga pengangkatan dan pemberhentian direksi serta dewan komisaris, semuanya berada di bawah kewenangan RUPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum RUPS itu sendiri. Penyelenggaraan RUPS di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini menjadi acuan pokok bagi seluruh perseroan terbatas di Indonesia dalam menyelenggarakan RUPS. Beberapa ketentuan penting yang secara khusus mengatur RUPS dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 1 Angka 4 yang memuat definisi secara resmi RUPS bagaimana telah diuraikan sebelumnya. Yang kedua, Pasal 75 yang secara eksplisit menegaskan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Yang ketiga, Pasal 76 dan Pasal 77 yang mengatur ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan RUPS serta kemungkinan penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik. Yang keempat, Pasal 78 dan Pasal 79 yang mengatur jenis-jenis RUPS serta tata cara pemanggilan peserta RUPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Bondan Pangestu dengan 3 NIM digit di belakang, yaitu 588. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham yang merupakan organ perseroan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan penting terkait dengan perusahaan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan. RUPS berwenang mengambil keputusan terkait hal penting dalam perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar, pengesahan laporan keuangan, hingga pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, di mana fungsi utama RUPS adalah sebagai sarana pengembalian keputusan tertinggi dalam perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menentukan berbagai keputusan penting yang mempengaruhi arah dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua, fungsi pengawasan. Pada fungsi ini, rapat umum pemegang saham melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan penilaian atas kinerja mereka. Yang ketiga adalah fungsi pengesahan, yang dimana rapat umum pemegang saham ini mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah dibuat oleh direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Dimana pada tahap ini, dengan adanya pengesahan ini, pemegang saham dapat mengetahui kondisi perusahaan sekaligus memberikan persetujuan atas pertanggungjawaban pengurusan perusahaan selama 1 tahun buku. Selanjutnya adalah fungsi dari perubahan. Rapat umum pemegang saham berwenang mengubah anggaran dasar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari pemegang saham. Yang kelima, menentukan kebijakan.
Rapat umum pemegang saham menentukan kebijakan umum perusahaan, termasuk rencana kerja, penggunaan laba, strategi penting lainnya untuk keberlanjutan dari perusahaan itu. Yang selanjutnya, yang keenam, itulah fungsi pembagian keuntungan. Rapat umum pemegang saham memutuskan penggunaan laba bersih, apakah akan dibagikan secara dividen atau pemegang saham untuk digunakan untuk keperluan pengembangan dari perusahaan. Selanjutnya, saya dengan Muhammad Zaki Fatul Muin akan menjelaskan tata cara pelaksanaan RUPS, bahwa di setiap organ perseroan terbatas terdapat direksi yang bertugas menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan tujuan PT. Dewan Komisaris mengawasi jalannya perusahaan oleh direksi serta membuat laporan ke RUPS, dan RUPS sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi pemegang saham. Jenis-jenis RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. RUPS dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, RUPS tahunan yang bersifat wajib dan diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, terutama untuk membahas laporan tahunan perseroan. Yang kedua, RUPS lainnya ataupun RUPS luar biasa, diadakan suatu waktu demi kepentingan tertentu yang mendesak, seperti penggantian direksi ataupun Dewan Komisaris. Hal penting dalam pelaksanaan RUPS terdapat inisiatif RUPS dapat diusulkan oleh direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham. Pemegang saham yang berhak mengusulkan minimal mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pemanggilan RUPS sendiri dilakukan minimal 14 hari sebelum rapat dimulai melalui surat tercatat atau surat kabar nasional ataupun provinsi. Dalam acara rapat, harus dicantumkan dengan jelas dalam surat panggilan agar pemegang saham dapat bersiap. Penambahan agenda hanya sah jika disetujui secara bulat. Lokasi RUPS sendiri ditentukan dalam anggaran dasar di kedudukan perseroan terbatas atau tempat usaha utama. Syarat mutlaknya adalah harus diadakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencatatan dan legalitas notaris atau Kemenkumham. RUPS idealnya dihadiri oleh notaris sebagai notulen dan pembuat akta. Jika notaris absen, jalannya rapat dicatat secara mandiri, lalu hasilnya dibawa ke notaris untuk dituangkan dalam akta. Setelah akta dibuat, hasilnya didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kemenkumham. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keberlangsungan RUPS, tata tertib selama RUPS, serta tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapat. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Agar RUPS dapat berlangsung secara sah, harus memenuhi ketentuan quorum, yaitu jumlah minimum kehadiran pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selama pelaksanaan RUPS, peserta wajib mematuhi tata tertib rapat. Tata tertib tersebut meliputi menjaga ketertiban, menghormati jalannya rapat, tidak mengganggu peserta lain, serta mengikuti arahan pimpinan rapat. Tata tertib ini bertujuan agar rapat berjalan efektif dan keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sesi diskusi, pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat terkait agenda rapat. Pertanyaan atau pendapat diajukan setelah dipersilakan oleh pimpinan rapat. Biasanya dengan mengangkat tangan atau mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Setiap pertanyaan harus relevan dengan agenda yang sedang dibahas agar proses rapat tetap terarah dan efisien. Dengan adanya aturan mengenai keberlangsungan rapat, tertib serta mekanisme penyampaian pendapat, RUPS dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zadan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai quorum dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, quorum adalah salah satu unsur penting dalam RUPS karena menentukan apakah rapat tersebut dapat dilaksanakan dan apakah keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Secara sederhana, quorum adalah batas minimal kehadiran pemegang saham agar RUPS dapat diselenggarakan secara sah.
Yang dihitung dari quorum bukan hanya jumlah orang yang hadir, tapi jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. Hal ini penting karena dalam perseroan terbatas, suara pemegang saham pada dasarnya melekat pada saham yang dimilikinya. Jadi, semakin besar kepemilikan saham seseorang, maka semakin besar pula pengaruh suaranya dalam pengambilan keputusan RUPS. Dasar hukum mengenai quorum RUPS diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 86 sampai dengan pasal 89. Pertama, untuk RUPS biasa, pasal 86 mengatur bahwa RUPS dapat diselenggarakan apabila lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Apabila quorum tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Pada RUPS kedua, rapat sah apabila paling sedikit 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Kedua, terkait pengambilan keputusan, pasal 87 menyatakan bahwa keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila mufakat tidak tercapai, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Sepanjang undang-undang atau anggaran dasar tidak menentukan syarat yang lebih besar. Ketiga, untuk agenda yang lebih penting seperti perubahan anggaran dasar, pasal 88 mensyaratkan quorum yang lebih tinggi. RUPS merupakan anggaran dasar dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusannya sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan. Keempat, untuk keputusan yang sangat besar dampaknya seperti penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan lain sebagainya, pasal 89 mensyaratkan quorum yang lebih tinggi lagi. Rapat harus dihadiri paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila RUPS pertama dan RUPS kedua tetap tidak mencapai quorum, maka perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga. Dengan mekanisme ini, hukum tetap dapat memberi jalan agar perusahaan dapat mengambil keputusan tetapi melalui prosedur yang sah. Selanjutnya, saya Sultan Muhammad dari Marpaung akan menjelaskan jenis-jenis RUPS. Jadi, RUPS terdiri atas dua jenis, yaitu RUPST dan RUPSLB. Yang pertama, RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu merupakan rapat yang wajib diselenggarakan oleh perseroan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham. Sesuai ketentuan yang berlaku, RUPST umumnya dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. Pelaksanaan rapat ini menjadi sarana bagi direksi untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat gambaran mengenai kegiatan usaha, pencapaian kinerja perusahaan, kondisi keuangan, serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama 1 tahun buku. Dalam RUPST, pemegang saham diberikan kesempatan untuk menelaah dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Selain itu, rapat ini juga membahas penggunaan laba bersih perusahaan, termasuk keputusan pembagian dividen kepada pemegang saham, penyisihan dana cadangan, maupun penggunaan laba untuk pengembangan usaha. Tidak hanya itu, RUPST juga menjadi forum evaluasi terhadap kinerja direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan perusahaan. Melalui mekanisme ini, pemegang saham dapat memberikan penilaian sekaligus menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kinerja perusahaan pada periode berikutnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu merupakan rapat yang diselenggarakan di luar jadwal RUPS tahunan untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat khusus, mendesak, atau strategis yang tidak dapat ditunda hingga pelaksanaan RUPST berikutnya. Berbeda dengan RUPST yang bersifat rutin dan terjadwal, RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Rapat ini dapat diusulkan oleh direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Anggaran Dasar Perseroan. Agenda yang dibahas dalam RUPSLB umumnya berkaitan dengan keputusan-keputusan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan. Beberapa contoh agenda tersebut antara lain perubahan anggaran dasar perseroan, perubahan struktur permodalan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi maupun dewan komisaris, penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi, pengambil alihan atau akuisisi, pemisahan perusahaan atau spin-off, hingga persetujuan atas transaksi material dan
tindakan korporasi lainnya.